Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang pelajaran fisika di kelas 11. Nah, materi kali ini saya ingin mengangkat tentang yang namanya elastisitas zat padat. Zat padat ya. Oke, untuk elastisitas zat padat, sebelum kita masuk lebih jauh tentang elastisitas zat padat, apa itu elastisitas? Elastisitas, ya. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya. Untuk kembali ke bentuk awalnya, ya. Setelah mendapatkan suatu gaya, ya. Jadi kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah mendapatkan suatu gaya. Oke. Jadi elastisitas ini biasanya berlaku pada benda-benda padat, ya. Lalu pada benda-benda padat. Nah, berdasarkan sifat elastisitasnya, benda padat dibedakan menjadi dua, ya, berdasarkan sifat elastisitas. Ya, berdasarkan sifat elastisitasnya, benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya benda elastis, dan yang kedua ada namanya benda plastis. Oke, benda elastis ini apa? Oke, kita bahas. Benda elastis adalah benda elastis adalah benda, ya, benda yang dapat kembali ke keadaan ya semula setelah mendapatkan suatu gaya, ya. Oke, setelah mendapatkan suatu gaya. Nah, contohnya adalah karet, ya. Kemudian pegas, ya. Kemudian karet pegas, ya. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Kemudian benda plastis adalah benda yang jadi kebalikan dari benda elastis, ya. Benda plastis ini benda yang tidak dapat kembali ke keadaan semula setelah mendapatkan suatu gaya atau mendapatkan suatu gangguan, ya. Mendapatkan suatu gaya atau mendapatkan suatu gangguan. Nah, misalnya benda plastis ini sering kita jumpai pada mainan anak-anak yang bernama plastisin, ya. Plastisin itu nggak bisa kembali, ya. Jadi kalau anda tekan diberikan gaya tekanan misalnya, maka bendanya tidak akan kembali ke posisi semula. Plastisin. Kemudian tanah liat juga termasuk benda plastis. Jadi kalau tanah liat itu diberikan gaya atau dikenakan gaya, maka dia tidak bisa kembali ke keadaan semula, seperti itu. Nah, di dalam pembahasan tentang elastisitas zat padat ini,
Hari ini saya akan bahas tentang 3 permasalahan, yaitu 3 konsep ya, 3 konsep tentang elastisitas itu apa. Yang pertama adalah konsep tentang tegangan ya. Konsep yang kedua adalah konsep tentang regangan, dan konsep yang ketiga saya akan bahas pada pembahasan kali ini adalah konsep tentang modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas atau disebut juga modulus Young. Ya. Kenapa jadi modulus Young? Ya karena yang menemukan adalah Thomas Young, menemukan konsepnya seperti itu. Oke, yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu tentang yang namanya konsep tegangan. Yang pertama, tegangan. Ya, mungkin kalau kalian pernah membayangkan yang namanya sebuah tali ya, atau menjumpai sebuah tali ditarik di kedua ujungnya atau di kedua sisinya, maka dia akan menjadi tali tegang ya, seperti ini namanya tali tegang. Nah, karena adanya tali tegang ini, berlakulah konsep yang namanya tegangan pada tali ini. Beda ketika tali itu dikendurkan, maka dia tidak menegang seperti itu. Ketika kedua sisinya ini ditarik, maka dia akan mengalami namanya tegangan. Begitu pula dengan benda-benda padat lainnya, misalnya tali kawat ya, dan misalnya pegas. Kemudian ada namanya lagi apa ya, karet ya, karet gelang itu kita tarik, maka dia akan menegang seperti ini ya. Nah, tegangan. Nah, secara definisi, tegangan itu merupakan hasil kali antara gaya tarik yang dialami oleh sebuah benda berbanding terbalik dengan luas penampangnya ya. Jadi tegangan itu dikonsepkan sebagai hasil kali antara bukan hasil kali, hasil bagi ya. Tegangan itu merupakan hasil bagi antara gaya, ini secara matematis ya, sebenarnya hasil kali antara gaya dan luas bidang suatu benda tersebut ya, suatu benda yang menegang tersebut. Nah, ini lebih menegang tersebut ya. Nah, ini lebih kepada prinsipnya sebenarnya ya, pada prinsipnya, belum kita masuk konsep. Nah, kalau secara konsep yang namanya tegangan tadi berarti perbandingan antara gaya pada suatu benda per satuan
luas. Nah, ini sebagai konsepnya ya. Jadi definisi secara konsep perbandingan antara gaya pada suatu benda per satuan luas benda tersebut, seperti itu. Kalau secara matematisnya atau secara prinsipnya, hasil bagi antara gaya dan luas bidang suatu benda tersebut. Itu sebenarnya hampir sama saja, cuma ini secara matematisnya, sehingga kita dapat merumuskannya sebagai sigma. Nah, jadi tegangan itu disebutkan sebagai sigma ya, sigma kecil itu sama dengan F atau gaya dibagi luasan penampang dari sebuah benda. Oke, biasanya disimbolkan secara matematis seperti ini, di mana F itu adalah gaya ya, F itu adalah gaya yang dikenakan pada benda tersebut, satuannya adalah Newton, sedangkan A ini adalah luasan atau luas dari benda tersebut, benda yang kita tarik misalnya sehingga menjadi tegang tadi, ini adalah luasan, misalnya kawat ya, atau misalnya tali. Nah, ini ada luasannya, satuannya bisa disimpulkan sebagai meter kuadrat boleh juga, atau juga boleh tergantung penggunaannya ini ya, tergantung pengguna satuannya. Ada juga yang memakai cm kuadrat ya, ada juga memakai milimeter kuadrat ya, tergantung satuan mana yang dipakai seperti itu. Dan biasanya ketika kita memakai sebuah satuan, kita sudah memperhitungkan yang namanya konversi dari satuan-satuan tersebut. Biasanya kita memakai yang lazim digunakan kan ada dua ya, ada yang memakai sistem MKS. MKS ini apa? MKS ini adalah meter, kilogram, dan sekon. Atau juga ada yang memakai namanya CGS, sentimeter, gram, dan sekon ya. Jadi ada yang memakai sistem MKS dan ada juga yang memakai sistem CGS. Kalau memakai sistem MKS, maka jika dia memakai satunya adalah meter, maka dia harus memakai satuannya adalah kilogram untuk berat, untuk massa. Untuk massa dia memakai satuan kilogram, tidak boleh dia memakai satuan gram, kecuali dia memakai satuan CGS, dia memakai sentimeter, gram, sekon. Tapi ketika dia menggunakan satuan luasnya adalah meter, maka gayanya ini kan adalah kilogram meter per sekon kuadrat ya. Nah, maka ketika dia menggunakan ini gram, maka salah ya, dia harus menggunakan namanya kilogram ya. Oke, seperti itu. Jadi kembali lagi ke yang namanya konversi satuan pada besaran dan pengukuran. Oke. Kemudian satuan dari yang namanya si tegangan tadi ya, satuan dari tegangan tadi berarti kita dapat simpulkan di sini adalah Newton ya. Sini adalah Newton. Satuan tadi gaya adalah Newton, ini adalah meter kuadrat. Jadi kalau kita susun dia sebagai Newton per meter kuadrat, atau kalau di dalam fisika diidentikan dengan Pascal, PA, Pascal ya, karena tegangan ini erat kaitannya dengan konsep tekanan ya. Jadi satuannya sama sehingga satuannya yang dipakai juga sama, yaitu Pascal. Boleh Pascal, boleh Newton per meter kuadrat ya. Oke, untuk berikutnya regangan. Regangan itu apa? Nah, regangan yang kedua kita bahas konsep regangan. Konsep regangan ini didefinisikan ya sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Jadi kalau misalnya saya punya spiral seperti ini
ya, panjang awalnya ada seperti ini, kemudian saya tarik sampai melar dia, sampai melar yang saya taruhkan seperti inilah ya melarnya, sampai melar. Ini saya ambil namanya L0, ini saya ambil namanya LT atau L akhir. Nah, yang dinamakan regangan tadi adalah perbandingan atau hasil bagi, boleh juga perbandingan antara panjang awal ini ya, panjang awal suatu benda dan panjang akhir suatu benda tersebut ya, tersebut. Jadi yang disebut sebagai regangan tadi ketika kita tidak mengganggu atau tidak mengerjakan sebuah gaya ya, artinya dia dalam keadaan tenang saja seperti ini. Ini kita namakan L0 atau panjang awal. Kemudian kita kasih gaya tarikan, kita tarik dia, kita ganggu dan menggunakan gaya sehingga dia meregang ya, seperti ini, merentang atau meregang sepanjang L ya. Nah, maka ini disebut sebagai regangan. Ada panjang awal, ada panjang akhir dari spiral atau pegas yang kita tarik tadi. Nah, di dalam konsep fisika kita mengenal istilah regangan tadi, sehingga disimbolkan sebagai tadi tulis secara matematis sebagai E ini adalah simbol dari regangan, sama dengan panjang awal panjang awal suatu benda. Regangan tadi bukan panjang awal. Perbandingan antara perubahan panjang ya. Oke, perubahan panjang suatu benda dan panjang suatu benda dan panjang awal ya, dan panjang awalnya. Oke, saya ulangi. Perbandingan antara perubahan panjang suatu benda dan panjang awal suatu benda tersebut namanya adalah regangan. Oke, saya ulangin. Kalau saya punya yang namanya di sini adalah pegas yang tidak saya tarik atau tidak saya apa-apakan adalah L0. Ketika saya tarik namanya adalah panjang akhir ya kan. Nah, maka ada yang namanya perubahan panjang. Ya, perubahan panjang saya sering simbolkan sebagai delta L. Nah, maka delta L itu apa? Delta L itu adalah, tetap konsepnya kita pakai yang ini ya. Panjang akhir suatu benda tersebut tadi ketika kita tarik tadi dikurangi panjang awal atau selisih antara panjang akhir dengan panjang awal. Ini namanya delta L, alias yang namanya perubahan panjang ya. Ini namanya delta L, perubahan panjang ya. Nah, maka ketika kita masukkan ke dalam formula ya, formula regangan. Jadi regangan itu tadi kita kembalikan ke konsep perbandingan antara perubahan panjang suatu benda dan panjang awal suatu benda tersebut. Oke, ralat ya. Itu namanya regangan. Sehingga kalau kita tulis secara matematis bernilai perubahan panjang tadi adalah delta L, sedangkan panjang awal itu adalah L0 atau L juga boleh, biasanya ditulis sebagai L0 sih ya. Nah, ini adalah regangan. Nah, kemudian yang berikutnya masih di dalam regangan dan tegangan, saya punya hubungan ya, antara regangan dan tegangan
Saya punya hubungan antara tegangan dan regangan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah kalau saya punya yang namanya grafik seperti ini ya. Grafik biasanya disuguhkan grafik ya. Ada grafik tegangan. Ini ada regangan. Biasanya grafiknya kayak gini. Ya. Seperti ini. Ya. Sebelum saya masuk ke grafik, kalau kita analogikan, saya punya yang namanya pegas ya, pegas atau spiral tadi. Saya pakai kayak gini saja. Ini namanya pegas. Tidak saya regangkan dan tidak ada tegangan yang bekerja. Kemudian saya tarik pegas ini sampai melar, sampai posisi sejauh-jauhnya seperti itu. Sampai posisi sejauh-jauhnya. Kalau Anda bayangkan, lama kelamaan spiral atau pegas ini akan sampai namanya pada keadaan patah ya, sampai pada keadaan patah dan tidak dapat kembali lagi ke posisi semula. Walaupun ketika kita tarik terus ya, ketika kita lepas masih kembali ya, tapi pada suatu keadaan tidak dapat lagi kembali ke posisi semula. Nah, inilah yang menjadi dasar grafik tegangan, bentuknya seperti ini. Oke, kita tinjau dulu ya. Pada sampai keadaan seperti ini namanya batas hukum Hooke. Saya namakan A, namanya batas hukum Hooke. Nanti kita akan berbicara di hukum Hooke pada kesempatan yang lain ya. Oke. Kemudian saya kasih yang berikutnya, ada namanya B. Ini adalah namanya batas elastisitas. Elastisitas. Jadi ketika benda itu ditarik sampai batas B, batas elastisitas ini, maka itulah akan batasnya seperti itu. Ketika melebihi batas elastisitas ini, dia akan mulai mengalami breakdown atau patah. Tapi belum patah seperti itu. Saya namakan ada titik C, namanya titik tekuk. Titik tekuk ya, titik tekuk suatu bahan tadi melengkung lah bisa jadi, tapi masih belum patah. Tapi suatu benda tersebut ketika dia mencapai namanya titik tekuk, dia sudah mulai tidak bisa kembali ke posisi semula. Misalnya pegas tadi ya, ketika kita tarik terus, lama kelamaan dia tidak akan lagi elastis, tidak luntur lagi. Nah, yang kedua saya namakan adalah titik patah. Titik patah atau titik breakdown, atau ada juga yang menyebutnya sebagai breaking point atau titik patah ya. Oke. Di titik patah ini ketika pegas atau benda yang elastis ditarik terus, maka dia akan sampai pada yang namanya patah. Atau tidak usah kita bayangkan adalah pegas, kita bayangkan adalah karet gelang. Karet gelang kalau kita melarkan terus, tarik, maka dia akan putus. Nah, putus itu sudah sampai pada namanya titik patah. Oke, seperti itu. Ini hubungan antara regangan dan tegangan dalam bentuk grafik. Kemudian berikutnya, konsep yang ketiga adalah konsep modulus elastisitas. Modulus elastisitas ya. Oke, yang disebut sebagai modulus elastisitas itu apa? Ya, modulus elastisitas itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Ini namanya disebut sebagai modulus elastisitas, perbandingan antara tegangan dan regangan. Orang menyebutnya juga sebagai modulus Young. Bisa juga ya, modulus Young. Kenapa? Karena yang menemukan adalah namanya Thomas Young.
dia seorang ilmuwan fisika ya, seperti itu. Oke, modulus elastisitas ini disimbolkan sebagai E, sehingga kalau kita susun dia secara matematis dari definisi ini, perbandingan antara tegangan dan regangan, ya. Tegangan tadi kita simbolkan sebagai sigma, dan regangan kita simbolkan sebagai E kecil. Nah, maka formulanya adalah seperti ini ya. Oke. Satuannya apa? Nah, satuannya ini tadi punya Newton per meter kuadrat. Sedangkan ini kita tidak punya satuan. Kenapa tidak punya satuan? Karena panjang awal adalah meter, atau boleh sentimeter juga boleh, atau boleh yang lainnya, misalnya milimeter juga boleh, dibagi dengan satuan yang sama, perubahan panjang dan panjang awal meter juga, maka dicoret, nilainya habis. Maka nilai E atau nilai si regangan dia tidak punya satuan, sehingga satuan dari E atau modulus elastisitas juga sama dengan satuan dari tegangan, yaitu Pascal atau Newton per meter pangkat 2. Oke, seperti itu. Oke, biasanya di dalam kasus-kasus fisika ada terjadi pembolak-balikan rumus ya. Misalnya kalau kita mengatakan E tadi adalah sigma per E ya, maka kalau kita jabarkan sigma tadi adalah F dibagi dengan A. Nah, maka E tadi adalah juga delta L dibagi dengan L atau L0 ya. L0. Kemudian seandainya kita ingin mencari yang namanya apa ya, lebih sederhana ya kalau kita memakai yang ini. Biasanya saya memakai cara seperti ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, sehingga kalau saya tuliskan sebagai ini, formulanya adalah F dikali L0 naik di atas ya, atau F kali L boleh juga ya, dibagi dengan sini kali bawah dengan ini A kali delta L, boleh juga seperti ini. Atau kalau mau kita jabarkan, misalnya saya mencari yang namanya apa nih, sigma ya, atau tegangan. Sigma sama dengan ini kali ini E kali E kecil ya, E kali kecil, maka bisa kita susun ini F dibagi A sama dengan E nya tetap ini delta L dibagi L0. Ada juga yang menuliskan seperti ini. Jadi tergantung kita sajalah ya meletakkannya di mana, seperti itu. Oke, ini kemudian, nah di dalam namanya modulus elastisitas itu biasanya para ilmuwan atau di buku ya sudah disediakan tabel yang dibikin oleh ilmuwan fisika atau fisikawan ya, mengenai tabel modulus elastisitas berbagai zat. Misalnya saya ambil contoh saja besi itu punya nilai E adalah 100 kali 10 berpangkat 9. Satuannya sudah pasti adalah Newton per meter kuadrat. Nah, saya bandingkan dengan yang namanya kayu. Saya ambil di sini adalah kayu pinus ya. Kayu pinus.
E nya bernilai 10 kali 10 berpangkat 9 Newton per meter kuadrat. Oke, coba kita bandingkan. Ini ada sama ya, ini sama nilainya, tapi ini nilai yang di depannya ada 100, ini ada 10. Nah, kalau kita analisis, yang jauh lebih besar nilai E nya adalah nilai besi ya, karena di sini 100 di 10, pangkatnya sama, pangkat 9. Nah, yang memiliki elastisitas lebih besar atau modulus elastisitas lebih besar adalah si besi. Nah, pertanyaannya, jika modulus elastisitas besi itu lebih besar, apakah dia juga memiliki elastisitas yang besar, ataukah sebaliknya tidak memiliki elastisitas sama sekali? Ya, jawabannya adalah dia memiliki elastisitas. Dibandingkan dengan kayu, kita analisis ya, besi itu dapat kita tempa, dapat kita jadikan sebagai pedang, pisau, dan sebagainya. Ketika ditempa, maka dia akan mengalami bisa ditempa ya, dia akan mengalami perubahan bentuk ya, perubahan bentuk, memipih ya. Biasanya kan kalau orang menempa besi menjadi pisau itu memipihkan bentuknya. Nah, atau misalnya kalau kayu saja, kalau kayu kita bentuk sedemikian rupa sama seperti besi tadi, dipipihkan misalnya, maka dia ya sifat elastisitasnya kan tetap lebih besar ya, lebih besar yang besi seperti itu. Oke. Contoh lain misalnya saya ambil aja ya besi tadi ya, besi tadi saya pipihkan, terus kemudian saya tekuk seperti ini, maka dia akan elastis kan. Bandingkan kayu saya raut, kemudian saya tekukkan, mungkin dia akan patah di sini, lebih duluan patah kayu ketimbang si besi ya, seperti itu. Nah, maka kesimpulannya, yang memiliki nilai elastisitas paling besar artinya dia memiliki yang memiliki modulus elastisitas yang paling besar artinya dia memiliki tingkat elastisitas yang tinggi, seperti itu. Oke. Terakhir dari video ini saya ingin membahas tentang soal yang saling terhubung antara tegangan dan modulus elastisitas. Soal yang pertama, seutas kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah ya, bertambah dari jadi kita punya panjang awal ya 80 cm. Ingat, 80 cm adalah panjang awal, menjadi 80,04 cm. Ini panjang akhir ya. Hitunglah. Yang pertama saya ambil yang A ya, namanya adalah tegangan. Yang B saya ambil namanya adalah regangan. Dan yang C saya ambil adalah modulus elastisitas ya.
dari kawat tersebut. Jadi soalnya tuh kawat ya, bendanya adalah kawat. Oke. Solusinya kita langsung kerjakan. Diketahui ya. Oke, diketahui dia punya luas penampang 4 mm ini ya, 4 mm. Saya tandain aja 4 mm ya. 4 mm. Kemudian dia punya gaya 3,2 Newton. Panjang awal adalah 80 cm, panjang akhir adalah 80,04 cm. Oke, kita masukkan. Tadi ada 4 mm kuadrat. Nah, 4 mm kuadrat ada sentimeter ya, ada meter ya. Ada sentimeter, tapi ada satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Nah, maka kita ubah saja milimeter ini ke mana? Ke meter kuadrat saja. Kita ubah ya. Kita ubah ke meter kuadrat. Bagaimana caranya? Oke, caranya kita lanjutkan. Mungkin Anda sekalian sudah pernah mendapatkan materi tangga-tangga seperti ini di SD. Saya ambil saja dari meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tapi saya kasih kuadrat di atasnya. Kuadrat. Nah, kalau kuadrat ini naik ke sini, naik ini kan 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga. Nah, kalau 1 tangga, kalau tanpa ada kuadrat, kalau naik 1 tangga itu dibagi 10. Tapi kalau ini ada pangkat 2, nah jadi kita pangkatkan 2 saja. Jadi dibagi naik 1, 2, 3 dibagi 1000, pangkatkan 2 gitu ya. Jadi 4 mm kuadrat. Ini saya hapus saja mm kuadrat dibagi ya, dibagi 1000 ya, pangkatkan 2 satuannya adalah meter pangkat 2. 4 per ini pangkatkan 2 berarti nolnya pangkatkan 2 berarti menggelembung jadi 1 juta ya. 4 per 1 juta milimeter meter kuadrat. Oke, meter kuadrat. Kalau dalam notasi ilmiah mungkin saya pernah jelaskan di sebelumnya. Kalau dalam notasi ilmiah bisa kita tuliskan menjadi 4 kali 10 berpangkat negatif 6 meter kuadrat ya. Oke, A-nya sudah dapat. Kemudian gayanya sudah ada, diketahui kan 3,2 Newton. Kemudian panjang awal L0 ada 80 cm, LT atau L saja ya, LT panjang akhir ya, boleh. Ini 80,04 cm. Maka kalau kita tulis delta L-nya adalah atau perubahan panjangnya LT min L0, maka L-nya delta L-nya 80,04 minus 1 cm minus 80 cm sama dengan 0,04 cm ya. Oke, biarkan saja, tidak usah kita ganggu-gugat dulu. Kemudian apa lagi ya? Oh, sudah. Nah, maka kita langsung ditanya dan jawab ya, langsung saja ditanya dan jawab. Yang pertama ditanyakannya tadi adalah tegangan adalah sigma ya, maka jawabnya untuk sigma nilainya adalah F dibagi A ya, gaya dibagi luasan penampang. F tadi kita temukan nilainya adalah 3,2 ya, di sini 3,2 Newton. Kemudian A-nya atau luas penampangnya adalah ini A tadi ya, 4 kali 10 berpangkat negatif 6 ya, 4 kali 10 berpangkat negatif 6 ya, satuannya adalah meter kuadrat ya. Nah, maka ini bisa kita ini kan
Nah ini kan berpangkat 0 ya, kalau kita jadikan berpangkat 3,2 kali 10 berpangkat 0 ya. 3,2 bagi 4 kita punya nilai 0,8 ya, kali 10 berpangkat, ingat kalau ini berpangkat 0 ya, kalau saya ini kan berpangkat 0 ya, saya tulisin di sini saja. 3,2 kali 10 berpangkat 0 dibagi, ya ini kan gini caranya, 4 kali 10 berpangkat negatif 6. Nah maka 3,2 dibagi 4, 3,2 bagi 4 ini nilainya adalah 0,8 ya, 0,8 kali 10 berpangkat ini 0, kalau dikurang ya, kalau dibagi dikurang, minus 6, minus ketemu minus berarti nilainya adalah positif. Nah berarti ini positif kan, nah berarti 0,8 kali 10 berpangkat 6 meter kuadrat. Kalau kayak gini kan gak bagus ya, maka kita boleh jadikan 8 kali 10 berpangkat. Nah kalau ini mundur sini berarti ini harus kurang 1, berarti pangkat 5 meter, ini sudah, ini Newton ya, Newton per meter kuadrat, jadi Newton per meter kuadrat. Nah jadi 8 kali 10 berpangkat 5 Newton per meter kuadrat. Oke, yang kedua yang B kita bahas tadi adalah regangan. Regangan itu simbolnya adalah E ya, kita nyalakan dulu E. E tadi apa? E tadi adalah delta L per L0, perubahan panjang per panjang awal. Perubahan panjangnya kita dapatkan tadi adalah, kita kembali ke atas, perubahan panjangnya tadi adalah, sebentar, mana tadi ya, ini 0,04 ya, panjangnya adalah 80 cm ya, 80 cm ini. Oke. Nah, jadi 0,04 per 80, 0,04 per 80 ya, kita tuliskan saja 0,04 per 80 ya. Kalau bisa dihitung manual sebenarnya, atau bisa juga dihitung pakai kalkulator misalnya ya. Kalau dihitung secara manual ini boleh dicoret ya, sebenarnya ini boleh, jadi 0,4 per 8 ya. Enggak, salah ya, bukan. Ini kita geser boleh ya, sebenarnya kalau mau digeser, ini geser sini ya, ini geser nambah sini, ini geser nambah ini. Jadi kalau kita geser jadi 4 per 8.000 ya, 4 per 8.000 ya. Kalau kita geser dia menjadi 4 per 8.000 gitu. Ini kan kalau kita geser kali dengan 100 ya, berarti masing-masing kali 100. Ini 4, ini 8.000. Kalau mau cepat biasanya pakai kalkulator. Hasilnya adalah 0,0005 tuh 2, 3, 4 ya, 4 ya, 0,5. Ini satuannya dari satuan karena dia sudah, ini habis tadi cm ini coret habis gitu. Atau kalau kita jadikan notasi ilmiah, dia menjadi 5 kali 10 berpangkat 1, 2, 3, 4 ya, pangkat negatif 4 ya, ini saja. Kemudian yang terakhir adalah C, modulus elastisitas ya, atau disebut sebagai E atau modulus Young ya. Gimana E ini? Ini adalah tadi perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah kita cari saja, kita cari tegangannya sudah ketemu tadi, nilainya berapa? 8 kali 10 berpangkat 5 ya, dan ininya adalah 5 kali 10 berpangkat 5. Oke, kita masukkan 8 kali 10 berpangkat 5 Newton per meter kuadrat ya, per ini tadi adalah 5 kali 10 berpangkat
negatif 4 dari satuannya ya. Maka kita ini kan 8 dibagi 5, nah kita bisa hitung langsung adalah nilainya 1,6. Nah ini kali 10 berpangkat ini 5 sini kalau hitung manual ya biasanya 5 ini kan adalah pembagian atas ilmiah, maka dikurang ini, nah gini ya, Newton per meter kuadrat. 1,6 kali 10 berpangkat ini tambah ya, jadi tambah ini 5 tambah 4 9 Newton per meter kuadrat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.